Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Я преподаю русский язык по методологии, которую создал Бапа Сунари Соинхаджи. Его методология используется на курсах русского языка в Центре ориентации России-Индонезия, ПОРИ. Hari ini kita akan belajar kata kerja moch sebagai ya, untuk apa? Untuk meminta izin. Untuk meminta izin. Kalau kita bertanya, bolehkah saya masuk? Atau bisakah saya masuk? Bolehkah saya melakukan ini? Bisakah saya melakukan ini? Kita meminta izin, ya. Atau juga bisa menggunakan kata moch, imperfektif, bentuk imperfektif yang kita menggunakan untuk present tense, ya, untuk present tense atau past tense. Imperfektif, bentuk imperfektif untuk juga mengungkapkan keinginan. Kalau kita ingin orang yang lain lakukan sesuatu atau tidak lakukan sesuatu. Sekarang kita membaca, ya, kata kerja moch imperfektif untuk meminta izin melakukan sesuatu atau untuk mengungkapkan keinginan. Skema kata kerja moch kita sudah tahu. Untuk present tense itu bentuknya magu, ya, itu bentuknya magu. Могу. Saya bisa, я могу. Kamu bisa, ты хочешь. Dia bisa, он хочет. Dan lain-lain. Jadi, kata могу, bentuknya present tense, kita menempati ke depan kalimat, ya, ke depan kalimat. Могу dulu. Jadi, bolehkah atau bisakah? Bahasa Rusia, могу, ya. Могу. Kalau bertanya tentang saya, boleh saya masuk? Bolehkah saya masuk? Kalau bolehkah kamu masuk atau dia, di sana udah ada perubahan, ya. Можешь ты, может он, может она, ya. Tetapi kata bolehkah, bisakah di depan kalimat untuk menyusun kalimat tanya di sini, ya. Jadi, bolehkah saya masuk? Masuk artinya, maksudnya come in. Come in itu masuk ke dalam ruang, ke dalam ruang. Могу я войти? Bolehkah saya masuk? Могу я войти? Dan di sini saya kasih tahu, ya, bolehkah, bisakah plus subjek plus kata kerja infinitif, ya, infinitif. Di sini Anda bisa bertanya saya. Di sini infinitif tapi tidak diakhiri dengan tanda pelemah atau dengan postfix sia. Kalau itu kata kerja refleksif. Di sini kata kerja diakhiri dengan TI, ya, ada huruf TI. Biasanya diakhiri dengan T tanda pelemah, ya. Kenapa? Karena ada dalam bahasa Rusia kata kerja bentuknya infinitif yang diakhiri dengan T dan huruf I. Contohnya, ya, войти, penekanannya di sini. Войти itu masuk ruang. Terus выйти, penekanan di sini. Выйти, keluar ruang, keluar dari ruang. Terus уйти, penekanan di sini. Уйти itu artinya pergi, ya, go away. Itu infinitif. Karena sebelumnya kita sudah belajar kata kerja yang diakhiri dengan huruf T dan tanda pelemah. Hari ini saya kasih tahu juga ada bentuk infinitif kata kerja yang diakhiri dengan huruf T dan huruf I. Kembali, ya, bolehkah saya masuk? Могу я войти? Могу я войти? Intonasi begini, ya. Могу я войти? Penekanan intonasi berada pada kata могу. Могу я войти? Dan terus kita bisa mendapat jawaban positif atau negatif, ya, boleh atau tidak boleh. Kalau jawaban positif, ya silahkan, boleh, ya, bahasa Rusia, да, пожалуйста. Kalau ada jawaban negatif, tidak boleh, ya, tidak boleh masuk. Нет, tidak dulu, ya, нет, нельзя. Tidak boleh
itu satu kata dalam bahasa Rusia. Dalam bahasa Indonesia itu dua kata ya, tidak boleh. Bahasa Rusia hanya satu kata, y sambung dengan ini, nilza. Jadi nilza itu satu kata, bukan dua kata, satu kata. Nilza, nilza artinya tidak boleh. Jadi kalau positif, jawaban positif, да, пожалуйста. Kalau jawaban negatif, нет, нельзя. Нет, нельзя. Нет, я нет. Kata нет dalam bahasa Rusia, pengucapannya seperti nama binatang, monyet, ya. Mo kita omit jadi нет, ya. Нет, mo, нет. Terus, contoh lagi, bolehkah kamu keluar ruang, ya? Bolehkah kamu keluar ruang? Kalau saya bertanya, ya saya tidak mau orang di sini, saya bertanya, bolehkah kamu keluar ruang ini? Jadi saya bertanya begini ya, sepertinya saya meminta izin, tetapi in other words, itu keinginan saya ya, saya mau dia keluar, yang orang itu. Saya bilang begini, можешь ты выйти? Можешь ты выйти? Penekanan intonasi pada kata можешь. Можешь ты выйти? Terus, contoh nomor 3. Bolehkah dia laki-laki pergi? Pergi ya, go away. Pergi kemana-mana ya, tidak keluar dari ruang, tapi pergi. Itu. Может он уйти? Может он уйти? Может он уйти? Jadi, di sini kita sudah belajar ya kata kerja bisa, kata kerja bisa, dapat, itu мочь, смочь. Untuk menyusun kalimat seperti ini, untuk meminta izin, kita mengambil imperfektif ya, bentuknya imperfektif мочь, dan mulai berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan peraturan present tense ya. Untuk saya jadi могу, untuk kamu jadi можешь, untuk dia laki, dia perempuan, dia netral может, untuk mereka могут, untuk Anda можете, untuk kami kita можем ya. Kita mengambil kata kerja bisa itu dalam bentuk present tense dan ditempati di depan kalimat. Setelah itu ada subjeknya, setelah kata kerja ini ada subjek. Jadi itu kalimat tanya, hanya untuk meminta izin atau meminta izin untuk mereka melakukan keinginan kita. Itu. Dan bisakah dia perempuan datang besok? Может она приехать завтра? Может она приехать завтра? Приехать. Приехать itu datang, naik transportasi, naik motor, naik sepeda, atau naik mobil ya. Karena kalau datang tapi jalan kaki ya, itu прийти, itu прийти. Itu yang diakhiri dengan huruf i juga kata kerja. Приехать artinya naik transportasi. Может она приехать завтра? Terus, bisakah, itu pertanyaan tentang binatang yang netral, животное. Binatang apa saja ya, hewan apa saja, животное. Bolehkah, bisakah yang dia netral, животное, tidak menggonggong ya? Bisakah dia tidak menggonggong? Itu tentang anjing ya, kalau kita bertanya tentang anjing. Atau tentang binatang yang lain yang juga bisa melakukan bunyinya seperti menggonggong. Может оно не лаять? Может оно не лаять? Kalau tentang anjing itu berjenis kelamin perempuan, собака, ya. Может она не лаять? Может она не лаять? Kalau anjing laki-laki, пес, ya, пес. Itu может он не лаять? Itu tergantung konteks. Может оно не лаять? Contoh nomor 6. Bolehkah kita atau bolehkah kami beristirahat? Можем мы отдохнуть? Можем мы отдохнуть? Pertanyaan. Можем мы отдохнуть?
Terus bisakah mereka diam? Diam, bahasa Indonesia diam itu maksudnya diam, tidak berbicara apa-apa. Dan juga ada satu artinya lagi yang diam, no noise ya, no noise. Jadi bahasa Rusia itu kata kerja shumit. Kata kerja shumit artinya buat keributan, ya, buat keributan. Itu shumit, make noise, shumit. Jadi begini, bisakah mereka diam? Kalau mereka make noise, ya mereka banyak berbicara, berisik, boleh juga bisa bertanya ya begini, bisakah mereka diam? Могут они не шуметь? Могут они не шуметь? Terus, contoh lagi nomor 8. Bisakah Anda berhenti berbicara? Kalau berhenti berbicara ya, ada dua kata kerja berturut-turut. Dua-duanya infinitif ya, dua-duanya infinitif. Jadi yang berhenti infinitif dan berbicara infinitif juga. Jadi begini, можете вы прекратить, ya, прекратить, berhenti, прекратить, инфинитивnya. Можете вы прекратить говорить, berbicara, говорить. Можете вы прекратить говорить? Ya. Lagi ya tentang strukturnya. Kalau kita mau bertanya, kita memikir dalam bahasa ibu ya, bolehkah atau bisakah? Kita harus mengambil bentuk ini dalam present tense untuk bahasa Rusia, present tense. Kita sudah tahu ya bentuk present tense untuk kata kerja bolehkah bisakah, itu moch, kita mengambil moch, infinitifnya dan mulai berubah. Jadi bolehkah bisakah dalam present tense untuk saya могу, untuk kamu можешь, untuk dia laki-laki может, untuk perempuan может, untuk dia netral может, untuk kami kita можем, untuk Anda могут, untuk mereka могут, untuk Anda можете. Dan sekali lagi saya ingatkan, kenapa di sini ada pergantian ж, tapi g ya di sini ж. Di sini g juga untuk saya, могу, g juga. Kenapa? Karena dalam bahasa Rusia ada penggantian huruf g dan huruf j dalam akar kata kerja. Untuk apa? Hanya untuk memudahkan pengucapan. Tidak ada penjelasan yang lain. Ya, itu penjelasan dari para ahli bahasa Rusia. Untuk apa ada penggantian huruf G dan huruf J dalam akar kata kerja? Hanya untuk memudahkan pengucapan. Silahkan catat bahan pelajaran ini. Sudah, hari ini sudah cukup grammarnya Rusia, Russian grammar. Jadi jangan lupa juga gabung grup WA yang sekarang ada secara gratis untuk peserta yang belajar bahasa Rusia. Di sana kita semua peserta membahas hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Rusia. Di sana kita tes membaca sekarang. Peserta membaca teks yang saya kirim lewat WA, mereka membaca dan kirim voice message kembali ke saya periksa. Kalau saya koreksi ya ada yang salah atau ada yang kurang benar, saya mengkoreksi dan saya menjelaskan kepada mereka langsung di grup ini, grup WA. Sudah, terima kasih banyak, sehat selalu. Ya, terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.